Shalom saudaraku, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati supaya kita selalu fokus kepada Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Engkau baik bagiku. Tiada yang seperti-Mu Yesus, selalu ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Selama 1 tahun 3 bulan kita sudah ada pandemi ini, bahkan belum berlalu. Bahkan di India kita melihat bagaimana semakin melonjak. Nah, dalam keadaan seperti itu maka kita sangat membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu tidak dapat dibeli yang namanya di toko atau di supermarket, nggak dapat dibeli di situ.
Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana tipsnya supaya kita hari-hari ini di masa pandemi ini kita boleh menikmati yang namanya damai sejahtera. Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa damai sejahtera ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama, damai sejahtera itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita misalnya kurang baik dengan Tuhan, maka pastilah damai sejahtera itu nggak akan ada dalam hidup kita. Jadi pastikan dalam hidup kita hubungan kita baik dengan Tuhan. Kalau seandainya misalnya Anda hubungannya tidak baik dengan Tuhan, maka ciri-cirinya Anda tertuduh, nggak mau berdoa dengan Tuhan. Padahal bahwa sumber damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan. Jadi mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan, apakah yang membuat damai sejahtera. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi ternyata damai sejahtera yang sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Ketika Anda menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau yang diberikan oleh dunia itu adalah sementara, tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung keadaan. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu adalah damai sejahtera yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Nah, pada waktu Anda menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka itu berarti bahwa harus ada hubungan Anda dengan Tuhan yang baik. Misalnya contoh begini. Kalau ada keran yang mengalirkan air misalnya, Anda mau menampung air. Nah, keran itu akan menjadi lancar kalau misalnya di dalam keran itu tidak ada karat-karatnya. Tetapi kalau di dalam keran itu ada karatnya atau tersumbat misalnya, maka yang namanya air itu akan susah keluar karena apa? Tersumbat, karena ada karatnya. Demikian juga halnya damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan Anda terima ketika hubungan Anda dengan Tuhan terpelihara baik. Ketika hubungan Anda dengan Tuhan begitu terjalin harmonis, maka damai sejahtera ku berikan kepadamu, kata Tuhan. Jadi yang pertama adalah damai sejahtera itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan begini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kepadamu damai sejahtera. Wow, keren banget. Jadi kalau Tuhan mau memberikan damai sejahtera kepada Anda, maka jelaslah Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa Dia memberikan damai sejahtera kepada Anda. Lalu yang kedua ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Misalnya saya kasih contoh begini. Anda misalnya ada di rumah nih, lagi bermasalah dengan suami istri, atau dengan anak, atau dengan menantu, atau dengan siapa saja, maka di dalam rumah itu tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Hubungan Anda lagi tidak baik dengan anggota keluarga, atau dengan orang tua, atau dengan anak, atau dengan suami, atau dengan istri, atau dengan menantu. Pokoknya satu rumah ini ketika hubungan Anda tidak baik, maka di situ damai sejahtera menjadi hilang.
Nggak usah jauh-jauh, kalau hubungan Anda tidak baik di anggota keluarga, makan pun nggak enak. Padahal ada makanan kesukaan Anda, ada makanan Anda, capcay, fuyung hai dan sebagainya. Itu makanan kesukaan Anda, atau mie goreng atau apa saja. Itu makanan itu nggak enak gara-gara hubungan nggak baik. Apalagi yang namanya damai sejahtera ini akan hilang lenyap ketika apa? Ketika hubungan Anda di antara anggota keluarga itu tidak terjalin baik atau tidak harmonis. Jadi yang kedua di situ dikatakan bahwa damai sejahtera itu yang kedua ditentukan oleh hubungan Anda dengan sesama. Jadi mari peliharakan hubungan Anda dengan sesama. Jangan sampai gara-gara kecil hubungan Anda dengan sesama, dengan anggota keluarga jadi retak hanya gara-gara Anda sudah tidak kebagian tempe. Gara-gara Anda sudah tidak kebagian yang namanya tahu Mongol atau tahu hejo atau tahu koneng, tahu apapun namanya, atau tempe apapun namanya. Hanya gara-gara itu Anda hubungannya nggak baik. Atau misalnya jagung bakar, atau misalnya jagung rebus, atau apa saja. Jadi kalau seandainya misalnya gara-gara jagung bakar, gara-gara jagung rebus membuat hubungan Anda dengan keluarga jadi rusak, jangan sampai itu terjadi. Karena kebahagiaan itu tergantung dari hubungan kita dengan sesama, dengan anggota keluarga atau dengan siapa saja. Lalu yang ketiga, ditentukan oleh apa damai sejahtera itu? Ditentukan oleh keteguhan hati. Jadi keteguhan hati Anda mantap, nggak goyah. Jadi ternyata kebahagiaan itu, damai sejahtera itu muncul ya. Damai sejahtera itu muncul ketika Anda teguh hatinya, mantap hatinya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena kepadamulah dia percaya. Jadi betapa luar biasanya kalau hati Anda teguh, Anda percaya kepada Tuhan, maka di situ firman Tuhan katakan kau jagai dengan damai sejahtera. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, Anda berkata, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Saya percaya Tuhan pasti memberikan damai sejahtera. Itu namanya keteguhan hati. Jadi ketika hati Anda teguh, maka firman Tuhan ini mengingatkan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan gampang goyah, jangan sedikit-sedikit jadi nervous, jangan sedikit-sedikit bingung, jangan sedikit-sedikit frustrasi, karena yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Lalu yang keempat ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hidup yang benar. Jadi damai sejahtera itu ditentukan oleh hidup yang benar. Ketika Anda berbuat salah, ketika Anda berbuat dosa, maka Anda tidak akan memiliki damai sejahtera, sudah tertuduh. Nah, jadi ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hidup yang benar. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Nah, jadi hari-hari ini ketika Anda mengerti kebenaran firman Tuhan ini ditentukan oleh hidup Anda benar, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Yang namanya tumbuh damai sejahtera itu pada waktu kita melakukan
yang benar, hidup kita benar, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat daripada kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan. Nah, hari-hari ini kita butuh tenang. Hari-hari ini kita butuh yang namanya ketentraman. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang menentukan damai sejahtera yang keempat ini adalah ketika hidup kita benar. Ketika hidup kita benar, maka disitulah muncul damai sejahtera. Akan muncul damai sejahtera, dan akibat daripada damai sejahtera itu di situ dikatakan apa? Ada ketenangan, ada ketentraman waktu kita benar. Tapi kalau seandainya kita nggak benar, maka yang terjadi adalah hidup kita tidak ada damai sejahtera. Nah, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menolong saudara supaya jangan sampai Anda tidak mendapatkan damai sejahtera, karena selama ini Anda sudah melewati hari-hari, sudah 1 tahun 3 bulan Anda tidak menemukan yang namanya, belum beres yang namanya pandemi ini. Jadi mari kita membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita dapatkan ketika kita apa? Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, ketika hubungan kita baik dengan sesama, ketika kita memiliki hidup yang benar, dan ketika kapan? Ketika kita memiliki keteguhan hati. Ketika itulah kita memiliki damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang saya sudah sampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami butuh damai sejahtera yang daripada-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ajari kami juga Tuhan, supaya kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki keteguhan hati. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa boleh memiliki hidup yang benar Tuhan. Karena kami Tuhan menerima damai sejahtera ketika kami boleh melakukan keempat hal ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini yang sakit, hamba-Mu berdoa Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan bagi umat-Mu, kalau ada di antara umat-Mu yang kehilangan damai sejahtera, kalau gara-gara hubungannya tidak baik dengan Tuhan, biarlah mereka hubungannya baik dengan Tuhan, atau mungkin hubungannya tidak baik dengan sesama, pulihkan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya keluarga-keluarga, supaya Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Dan keluarga-keluarga Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita, meneguhkan kita. Amin. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Engkau harapan dalam hidupku, Yesus. Haleluya, kami pandang wajah-Mu, kami berseru Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, selama-lamanya. Kekasih Tuhan, ini waktunya terima berkat dari Bapa kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan dan aminkan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.